Kisah dusun yang hilang dalam semalam di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dusun Legetang, yang terletak di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, pernah menjadi saksi bisu sebuah tragedi yang mengubahnya menjadi legenda. Pada tahun 1955, dusun ini hilang dalam semalam, terkubur oleh longsoran Gunung Pengamun-Amun. Dusun Legetang, yang terletak di sebuah lembah subur, merupakan salah satu dusun yang paling menonjol pada pertengahan abad ke-20. Keberhasilan dan kemakmurannya tak hanya menjadi perbincangan masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi simbol pencapaian luar biasa dalam dunia agrikultur di wilayah tersebut. Penduduk dusun Legetang mayoritas adalah petani yang sangat terampil dalam bercocok tanam. Mereka menghususkan diri pada budidaya tanaman sayuran seperti kentang, wortel, dan kol. Berkat tanahnya yang subur, sistem irigasi yang baik, dan kerja keras serta ketekunan para penduduknya, dusun ini mampu menghasilkan panen yang melimpah setiap tahunnya. Bahkan, dikala wilayah lain mengalami gagal panen akibat cuaca buruk atau serangan hama, Legetang tetap kokoh berdiri sebagai penghasil sayuran berkualitas tinggi. Kesuksesan para petani dusun Legetang tidak datang begitu saja. Mereka telah melalui proses panjang dalam memahami karakteristik tanah mereka, mempelajari teknik pertanian modern, dan menjaga pola tanam yang berkelanjutan. Upaya ini menghasilkan kemakmuran yang luar biasa, sehingga penduduk Legetang dapat menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat di dusun-dusun lainnya. Kesuksesan ini juga membuat Legetang menjadi pusat perhatian, tidak hanya di wilayah sekitar, tetapi juga di tingkat yang lebih luas. Di balik gemerlap kemakmuran dusun Legetang pada pertengahan abad ke-20, tersembunyi sisi gelap kehidupan sosial yang perlahan menggerogoti nilai-nilai moral masyarakatnya. Kemakmuran yang seharusnya menjadi berkah justru membawa sebagian penduduknya pada gaya hidup yang penuh kemaksiatan, menciptakan ironi yang mencolok di tengah keberhasilan ekonomi mereka. Perjudian menjadi salah satu aktivitas yang paling menonjol dalam keseharian masyarakat Legetang. Rumah-rumah warga seringkali berubah menjadi arena taruhan, di mana uang hasil panen yang melimpah dipertaruhkan tanpa pikir panjang. Aktivitas ini tidak hanya menguras harta benda, tetapi juga memicu konflik antar warga, merusak hubungan sosial yang sebelumnya harmonis. Selain itu, konsumsi minuman keras menjadi kebiasaan yang sulit dilepaskan. Setiap malam, aroma alkohol menyelimuti dusun, menciptakan suasana yang jauh dari kesan damai. Kebiasaan ini tidak hanya merusak kesehatan fisik, tetapi juga mengaburkan akal sehat, sehingga banyak keputusan yang diambil dalam keadaan mabuk, seringkali berujung pada tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pentas Lengger, sebuah kesenian tradisional yang seharusnya menjadi sarana hiburan dan pelestarian budaya, justru berubah menjadi ajang yang seringkali berujung pada perilaku tidak bermoral. Malam-malam yang seharusnya diisi dengan kegembiraan dan kebersamaan berubah menjadi momen yang penuh dengan godaan dan pelanggaran norma. Bahkan, hubungan terlarang yang melibatkan anggota keluarga, seperti ibu dan anak, menjadi bagian dari realitas kelam yang sulit diterima akal sehat. Kondisi ini mencerminkan penurunan moralitas yang signifikan di tengah kemakmuran materi yang mereka nikmati. Kekayaan yang melimpah tampaknya membuat sebagian masyarakat kehilangan arah, melupakan nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi landasan kehidupan mereka. Solidaritas dan gotong royong yang dulu menjadi kebanggaan dusun Legetang perlahan terkikis oleh gaya hidup hedonis yang merusak. Sekitar 70 hari sebelum tragedi yang mengguncang dusun Legetang, Allah mulai memberikan peringatan yang jelas namun sayangnya terabaikan. Para pencari kayu bakar dan rumput, yang terbiasa mendaki lereng Gunung Pengamun-Amun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi saksi pertama atas munculnya fenomena aneh di gunung tersebut. Mereka menemukan retakan panjang dan dalam yang membentang di lereng, sebuah tanda yang jelas menunjukkan ketidakstabilan tanah di kawasan itu. Pada awalnya,
Retakan tersebut hanya dianggap sebagai bagian alami dari perubahan tanah di lereng gunung. Beberapa orang membicarakannya di warung kopi atau saat berkumpul di ladang, namun obrolan itu sebatas desas-desus tanpa ada tindakan konkret yang menyusul. Rasa penasaran muncul di antara masyarakat, tetapi tidak cukup kuat untuk mendorong langkah antisipasi. Mungkin karena kurangnya pemahaman akan bahaya geologis, retakan tersebut tidak dianggap sebagai ancaman serius. Waktu terus berlalu, dan retakan yang mengkhawatirkan itu tetap dibiarkan begitu saja. Aktivitas sehari-hari masyarakat terus berjalan seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang perlu diwaspadai. Para petani tetap turun ke ladang, pencari kayu tetap melakukan rutinitasnya, dan tidak ada tanda-tanda kekhawatiran yang nyata. Peringatan alam yang sebenarnya sangat jelas itu hanya menjadi bahan pembicaraan ringan, sementara potensi bencana yang mengintai di baliknya tidak disadari oleh siapapun. Ketiadaan langkah pencegahan ini juga mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengamati dan menanggapi gejala-gejala alam secara serius. Meskipun mereka hidup berdampingan dengan gunung dan alam liar, pengetahuan tentang potensi bahaya geologis tampaknya minim. Bahkan otoritas setempat pun tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap laporan atau diskusi tentang retakan tersebut. Malam itu, 17 April 1955, suasana dusun Legetang dibalut kegelapan yang pekat. Hujan deras yang mengguyur sejak sore membawa hawa dingin yang menusuk tulang, sementara gemuruh hujan menggema di atap rumah penduduk. Meski kondisi cuaca buruk, warga dusun Legetang menjalani aktivitas malam mereka seperti biasa, seolah tidak ada yang istimewa. Lampu minyak yang redup menerangi rumah-rumah mereka, dan suara obrolan terdengar samar di tengah derasnya hujan. Ketika malam semakin larut, hujan perlahan mulai mereda. Tetesan air terakhir yang jatuh dari dedaunan menciptakan irama yang menenangkan, memberikan kesan bahwa segala sesuatunya telah kembali normal. Dusun Legetang, yang sebelumnya riuh oleh aktivitas malam, kini tenggelam dalam keheningan. Udara dingin pasca hujan mengundang penduduk untuk beristirahat lebih awal, dengan harapan esok hari akan membawa keberkahan baru bagi mereka. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dalam sekejap, suasana damai berubah menjadi kepanikan yang tak terduga. Tiba-tiba, suara keras yang menyerupai ledakan bom mengguncang seluruh dusun. Dentumannya begitu kuat hingga terasa hingga desa-desa tetangga. Bumi seperti bergetar, membuat hati setiap orang yang mendengarnya diliputi ketakutan dan kebingungan. Beberapa penduduk, yang awalnya hendak mencari tahu sumber suara tersebut, memutuskan untuk tetap berada di dalam rumah. Kegelapan malam yang pekat dan jalanan licin akibat hujan membuat mereka ragu untuk melangkah keluar. Keresahan melingkupi dusun, namun rasa takut memaksa setiap orang untuk berdiam diri, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Anak-anak menangis dalam pelukan orang tua mereka, sementara doa-doa lirih mulai terucap dari bibir para tetua. Malam itu, dusun Legetang seolah dihantui firasat akan sesuatu yang besar dan tak terelakkan. Suara ledakan yang menggema menjadi pertanda yang tidak dapat diabaikan, namun bagi masyarakat yang masih larut dalam kebingungan, semua itu belum sepenuhnya dapat dimengerti. Dalam keheningan yang penuh ketegangan, mereka tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sebuah tragedi yang akan mengubah kehidupan mereka selamanya. Saat fajar menyingsing pada pagi 18 April 1955, udara dingin pasca hujan masih terasa menusuk tulang. Kegelapan malam perlahan memudar, digantikan oleh sinar matahari yang menyemburatkan cahaya di langit. Namun, suasana pagi itu di sekitar Gunung Pengamun-Amun bukanlah seperti pagi biasa. Rasa penasaran sekaligus kekhawatiran melingkupi warga desa-desa sekitar, mendorong mereka untuk mencari tahu asal-muasal suara menggelegar yang terdengar malam sebelumnya. Beberapa kelompok warga, berbekal keberanian dan rasa ingin tahu, berjalan menuju arah yang mereka yakini sebagai sumber ledakan. Di tengah perjalanan,
Percakapan penuh spekulasi memenuhi udara. Mereka menduga berbagai kemungkinan, mulai dari bencana alam hingga kejadian tak terduga lainnya. Namun, tak satu pun dari mereka yang benar-benar siap untuk apa yang akan mereka temukan. Ketika mereka tiba di lokasi yang menjadi pusat perhatian, pemandangan mengerikan terpampang di depan mata. Puncak Gunung Pengamun-Amun, yang selama ini berdiri megah sebagai penjaga alam sekitar, terlihat terbelah. Di bawahnya, lembah yang dulunya menjadi tempat berdirinya Duku Legetang telah menghilang, digantikan oleh gundukan besar tanah dan lumpur. Bukit tanah raksasa itu telah menelan seluruh pemukiman, menghapus segala jejak kehidupan yang ada di dalamnya. Warga yang menyaksikan pemandangan tersebut hanya bisa terdiam dalam keterkejutan dan kesedihan. Seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, beberapa di antara mereka bahkan jatuh terduduk, lemah tak berdaya. Duku Legetang, yang sebelumnya dikenal sebagai dusun yang makmur dan penuh kehidupan, kini lenyap tanpa bekas. Tidak ada rumah yang terlihat, tidak ada ladang yang tersisa, hanya tanah dan bebatuan yang berserakan di mana-mana. Dalam hitungan jam, berita tentang musibah ini menyebar ke seluruh daerah sekitar. Warga semakin terpukul ketika mengetahui bahwa seluruh penduduk asli Legetang yang berjumlah 351 jiwa bersama 19 tamu dari luar desa telah menjadi korban dari bencana tersebut. Tidak ada yang selamat dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan mereka. Penemuan pagi itu menjadi momen yang memilukan, menggoreskan luka mendalam di hati masyarakat sekitar. Di balik keheningan yang menyelimuti kawasan tersebut, tragedi ini meninggalkan pesan yang begitu kuat tentang betapa dahsyatnya kekuatan alam dan betapa pentingnya manusia untuk peka terhadap tanda-tanda yang diberikan. Kenangan akan Duku Legetang mungkin lenyap di bawah timbunan tanah, tetapi kisah tragedinya akan terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakat sebagai pelajaran berharga bagi generasi yang akan datang. Thoib, yang saat itu masih kanak-kanak berusia 11 tahun, menyimpan ingatan yang membekas tentang malam yang mencekam itu. Di desa tempatnya tinggal, suara gemuruh terdengar seperti guntur yang menggelegar dari arah Gunung Pengamun-Amun. Suara tersebut mengguncang malam yang sunyi, memecah kesunyian dalam kegelapan pekat. Thoib masih mengingat bagaimana suasana di sekelilingnya dipenuhi ketegangan. Namun, kegelapan malam dan dingin yang menusuk membuat semua orang, termasuk keluarganya, memilih tetap berada di dalam rumah. Mereka hanya bisa mendengar gemuruh itu dengan penuh tanda tanya, tanpa tahu bahwa itu adalah awal dari kehancuran yang begitu mengerikan. Kesaksian lain datang dari Suhuri, seorang warga desa yang kehidupannya berubah selamanya setelah bencana itu. Ketika kabar longsoran gunung sampai ke telinganya, tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Ia merasa seluruh keberadaannya dihantam rasa takut dan ketidakpercayaan, terutama karena keluarganya tinggal di Duku Legetang, dusun yang kini hilang di bawah timbunan tanah. Pikiran tentang nasib keluarganya memenuhi benaknya, tetapi rumor tentang tanah yang masih bergerak menahan langkahnya untuk mendekat. Dalam hati, ia dihantui dilema antara rasa ingin tahu yang mendalam dan ketakutan akan bahaya yang mungkin masih mengintai. Para saksi, seperti Thoib dan Suhuri, menjadi bagian penting dalam merekam tragedi ini melalui sudut pandang mereka. Kesaksian mereka menggambarkan dampak psikologis yang begitu kuat, baik bagi mereka yang selamat maupun bagi masyarakat sekitar yang menyaksikan kehancuran dari kejauhan. Ketegangan malam yang dipenuhi suara gemuruh, rasa khawatir terhadap keluarga yang hilang, hingga ketidakberdayaan di hadapan kondisi alam yang tidak dapat dikendalikan, menjadi bagian dari kisah yang memilukan. Melalui cerita mereka, tergambar jelas bagaimana tragedi ini meninggalkan jejak trauma dan pelajaran yang mendalam. Kesaksian para saksi menjadi pengingat akan pentingnya memahami tanda-tanda alam serta menjaga kewaspadaan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang hidup berdampingan dengan kekuatan alam yang seringkali tak terduga. Tragedi ini, melalui suara-suara mereka yang masih hidup, terus menjadi kenangan pahit yang tidak akan terlupakan.
Pagi setelah tragedi yang meluluhlantakkan Dukuh Legetang, masyarakat di desa-desa sekitar tidak hanya diguncang kesedihan, tetapi juga dilingkupi rasa penasaran yang mendalam. Ketika mereka menyaksikan lokasi bencana, keanehan mencolok muncul di depan mata mereka, menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Secara geologis, fenomena yang terjadi sulit dijelaskan, sehingga menimbulkan spekulasi yang menghubungkan peristiwa ini dengan hal-hal supranatural. Antara kaki Gunung Pengamun-Amun dan Dukuh Legetang, terbentang sungai dan jurang yang seharusnya menjadi penghalang alami bagi longsoran tanah. Namun, kenyataan yang mereka saksikan sungguh luar biasa. Bukit tanah besar dari puncak gunung tampaknya melompati jurang itu dan jatuh tepat menimpa pemukiman Legetang. Fenomena ini menyisakan tanda tanya besar bagi mereka yang mencoba memahaminya. Jika tanah longsor pada umumnya mengikuti gravitasi dan mengalir ke jalur terendah, bagaimana mungkin longsoran ini seolah-olah terangkat melewati rintangan alamiah tersebut? Keganjilan ini memicu beragam teori di kalangan masyarakat. Beberapa orang menduga bahwa pergerakan tanah ini melibatkan kekuatan geologis yang belum dipahami sepenuhnya, seperti tekanan bawah tanah yang sangat besar atau fenomena gempa lokal yang mempercepat tanah longsor dengan cara tidak biasa. Namun, masyarakat setempat lebih cenderung mengaitkan kejadian ini dengan kuasa Tuhan. Bagi mereka, tragedi ini bukan sekadar bencana alam, melainkan azab yang diturunkan kepada masyarakat Legetang akibat perbuatan mereka yang dianggap durhaka. Kepercayaan ini diperkuat oleh pandangan bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi secara acak, melainkan dengan tepat sasaran. Potongan puncak gunung jatuh dan menimpa Legetang, menghilangkan seluruh pemukiman dalam sekejap, tanpa merusak area di sekitarnya seperti sungai atau jurang yang berada di antara gunung dan dusun. Bagi sebagian besar masyarakat, hal ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa tragedi ini adalah peringatan ilahi yang ditujukan kepada mereka yang telah melanggar norma-norma moral dan agama. Misteri pergerakan tanah ini terus menjadi bahan pembicaraan yang penuh dengan muatan spiritual dan ilmiah, bahkan hingga bertahun-tahun setelah tragedi tersebut. Bagi para ilmuwan, ini adalah teka-teki geologis yang menantang, sedangkan bagi masyarakat lokal, peristiwa ini memiliki makna religius yang mendalam. Di balik semua itu, kisah ini menjadi pengingat yang abadi tentang kekuatan alam yang tidak dapat diprediksi, sekaligus kekuatan keyakinan yang mengakar dalam budaya masyarakat. Misteri ini, terlepas dari kebenarannya, tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kelam Dukuh Legetang yang menghantui ingatan kolektif hingga kini. Di lereng Gunung Pengamun-Amun, kini berdiri sebuah tugu peringatan yang menjadi saksi bisu atas tragedi memilukan yang menimpa Dukuh Legetang pada tahun 1955. Monumen sederhana namun syarat makna itu dibangun oleh masyarakat setempat untuk mengenang seluruh jiwa yang hilang dalam bencana tersebut. Tugu tersebut tidak hanya menjadi penanda sejarah, tetapi juga simbol refleksi atas nilai-nilai moral dan spiritual yang seringkali terlupakan di tengah kehidupan modern. Dari kejauhan, tugu itu tampak kokoh, seakan ingin terus berdiri sebagai pengingat bagi generasi yang datang kemudian. Di balik keberadaannya, ada pesan mendalam yang ingin disampaikan, bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari kehendak Tuhan dan bahwa kekuatan alam yang dahsyat adalah salah satu cara Tuhan memperingatkan hamba-Nya. Tugu ini menjadi bukti nyata bahwa musibah dapat menimpa siapa saja, kapan saja, tanpa memandang waktu maupun keadaan. Kisah Dukuh Legetang mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada kemajuan materi, tetapi juga pentingnya menjaga moralitas dan keselarasan dengan alam serta Tuhan. Bencana yang menimpa dusun tersebut seringkali dianggap sebagai azab atas perilaku masyarakatnya yang dinilai telah menyimpang dari nilai-nilai agama dan tradisi. Namun, lebih dari itu, kisah ini juga mengingatkan bahwa nikmat yang diberikan Tuhan semestinya disyukuri dengan perbuatan baik, bukan dengan keserakahan atau kemaksiatan. Tugu peringatan itu juga menjadi simbol pentingnya kehati-hatian terhadap tanda-tanda alam. Retakan di lereng gunung yang terlihat beberapa bulan sebelum tragedi sebenarnya adalah peringatan awal,
namun sayangnya tidak dihiraukan. Kisah ini mengajarkan kita untuk lebih peka dan responsif terhadap lingkungan di sekitar kita. Tanda-tanda kecil dari alam, jika diabaikan, bisa berubah menjadi ancaman besar yang menghancurkan. Setiap tahun, beberapa orang datang berziarah ke tugu ini, baik dari masyarakat sekitar maupun dari daerah lain. Mereka datang dengan beragam tujuan, untuk berdoa, merenung, atau hanya sekadar mengenang peristiwa yang telah menjadi bagian dari sejarah kelam wilayah itu. Monumen ini tidak hanya mengingatkan tentang kehilangan besar yang dialami oleh Duku Legetang, tetapi juga menyimpan hikmah yang mendalam. Pentingnya menjadikan tragedi masa lalu sebagai pelajaran untuk hidup yang lebih baik di masa depan. Dalam keheningan yang menyelimuti tugu tersebut, terdengar gema pesan abadi tentang moralitas, rasa syukur, dan kewaspadaan. Pesan ini tidak hanya relevan di zaman dahulu, tetapi juga menjadi pedoman yang tak lekang oleh waktu. Sebagai simbol yang berdiri kokoh di tengah alam, Tugu Peringatan Dukuh Legetang adalah cerminan dari harapan untuk hidup yang lebih harmonis, penuh makna, dan selalu dalam kesadaran akan kuasa Sang Pencipta.